dari Prodi PSIK Angkatan 22 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi, dan saya akan menjelaskan dan menyampaikan berita mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu pada kasus korupsi PTA yang telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi tersebut diduga telah merugikan negara hingga 23 triliun. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus perusahaan asuransi jiwa BUMN lainnya, yaitu PT AJ Prodi 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara juga berdasarkan hitungan BPK mencapai 16,8 triliun. Besaran hitungan BPK ini beda tipis dengan proyeksi awal Kejaksaan Agung atau Kejagung atas kasus J, yakni 17 triliun dari jumlah 16,8 triliun itu. Terdiri dari kerugian investasi di saham 4,65 triliun dan reksadana 12,16 triliun. Meskipun merupakan dua kasus yang berbeda, temuan pihak berwenang menyebutkan bahwa sejumlah nama terseret dalam dua mega skandal tersebut. Misalnya, BT, Direktur Utama PT HIT, dan HH, Komisaris Utama PT TAM, keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi A. Permasalahan JS dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses kejaksaan laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Pada tahun 2016, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas JS negatif, yaitu 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh karenanya, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan pada tahun 2016 dan 2017 karena pengajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya pada 2015. OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstandard dan kewajiban yang understands. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru dilaporkan terhadap kejanggalan laporan keuangan Kepala Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan JS 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semulanya tercatatkan pada laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Kesamaannya apa? Kesamaan keduanya yaitu sementara kasus korupsi A terjadi di perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri terkait manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak menggunakan analisis dalam menetapkan dananya. Mirip dengan yang terjadi di JS pada skandal korupsi AS, BK, H, dan komplotannya juga menetapkan dana ke saham-saham gorengan. Ini dilakukan dengan harga yang telah dimanipulasi sehingga bernilai tinggi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kinerja portofolio investasi A terlihat baik. Sejumlah saham perusahaan publik yang masuk dalam pusaran manipulasi pasar ini termaksud SE, IPO, saham BCP, dan SI. Kemudian saham-saham non-liquid itu sendiri dimanipulasi sedemikian rupa agar terlihat ramai berpindah tangan dengan cara melakukan transaksi semua, yakni saham dijual dan dibeli oleh pihak yang sama dengan N yang berbeda agar tidak terdeteksi oleh regulator. Korupsi dengan skala besar ini membuat banyak pihak berenang hingga JPU menuntut hukuman mati atas keterlibatan salah satu tersangka di kasus A, yaitu HH. Meskipun tuntutan tersebut ditolak hakim, ini merupakan kali pertama tersangka kasus yang terkait dengan transaksi dan manipulasi di pasar modal dituntut hukum mati. Sejumlah nama lain yang ikut terseret dalam kasus A tersebut yaitu ES yang merupakan putra sulung prinsip grup A dan E, Komisaris Utama PT SM SB. Selain itu, kasus ini juga menyeret 10 manajer investasi MI atas keterlibatannya dalam transaksi dan pengelolaan dana. Baik, sekian berita yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.